أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدواتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Tak henti-hentinya khatib menyampaikan wasiatut taqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun, sebagai rukun daripada khutbah Jumat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Ayat ini menceritakan fadilatus sadaqah, keutamaan bersedekah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apabila seseorang wafat di saat ruhnya lepas dari jasadnya, maka ruh ini punya harapan, ya laitani qaddamtu li hayati, untuk bisa hidup kembali lagi sekali lagi di dunia ini. Dan ruh ini mengatakan, jikalau saya hidup kembali lagi di dunia ini, ya Allah, amalan pertama yang saya lakukan adalah amalan sedekah. Kita ketahui banyak sekali amalan-amalan ibadah di dalam agama Islam. Ada sholat di situ, ada puasa, ada haji, ada umroh. Tapi ruh ini punya harapan ketika hidup kembali, amalan yang pertama kali ia lakukan adalah sedekah. Dijelaskan oleh para mufassirun, karena ruh yang lepas dari jasad, Allah perlihatkan keutamaan daripada pahala-pahala sedekah yang sangat banyak, yang tidak terdapat di amal ibadah yang lain. Sehingga dia punya harapan, kalau saya hidup kembali lagi, saya akan melakukan amalan sedekah. Salah satu tabi'in bernama Imam Makhul pernah mengatakan, idza tasaddaqal mu'minu ista'dzanat jahannamu an tasjuda lillahi syukra ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammadin min azabiha. Apabila seorang mukmin bersedekah, maka neraka jahanam meminta izin kepada Allah untuk sujud kepada Allah, sujud syukur, karena ada satu dari umat Nabi Muhammad terselamatkan dari neraka jahanam dan dari azabnya. Di neraka jahanam malu mengazab satu orang dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fadilah yang sangat besar, bahwa ketika seorang bersedekah dijaga dirinya
tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dengan catatan diiringi dengan ketaatan dan amal soleh dan akhlak yang baik ketika hidup di dunia. Bahkan di dalam riwayat muttafaqun alaih, ada 2 malaikat tugasnya setiap awal hari, di awal pagi. Kedua malaikat ini ditugaskan berdoa. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ati mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah di hari ini. Malaikat yang satunya doanya, Allahumma a'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan dan kerugian kepada orang yang menahan hartanya di hari ini. Jadi sedekah begitu besar fadilahnya, sehingga para ulama terdahulu mereka menulis kitab tentang fadail as-sadaqah, menjadi satu kitab khusus. 100 lebih keutamaan sedekah, baik di dunia maupun di alam kubur, di yaumil qiyamah. Fadilahnya itu mencakup 3 dimensi kehidupan manusia. Ada satu riwayat yang menyimpulkan fadilatus sadaqah, keutamaan sedekah. Riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali meriwayatkan Rasul pernah bersabda, as-sadaqah idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah qabla an tadkhula fi yadi sa'il fatatakallamu bi 5 kalimat. Sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki harta tersebut, sebelum sedekah itu sampai ke tangan orang yang meminta, maka sedekah itu sampai ke tangan Allah terlebih dahulu. Tentu ini perumpamaan ya. Misal, jadi sebelum sampai ke tangan orang yang membutuhkan atau orang yang menerima sedekah, sedekah itu sampai kepada Allah terlebih dahulu sebelum sampai kepada orang yang menerima. Kemudian Allah izinkan harta yang disedekahkan itu berbicara. Fatatakallamu bi 5 kalimat. Maka harta yang disedekahkan itu berbicara dengan 5 kalimat. Awaluha tagul, yang pertama dia katakan, kuntu sogira fakabbartani. Dulu saya hina, kata harta. Jadi harta yang kita simpan itu tidak digunakan fisabilillah, maka harta ini dianggap harta yang hina. Tapi ketika dikeluarkan di jalan Allah, fisadaqah wal infaq, maka kau telah membuat saya menjadi mulia, kata harta kepada pemilik harta. Tentunya kita paham bahwa seluruh pengorbanan yang kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya itu suatu kemuliaan. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan milik Allah, kemuliaan milik Rasulnya, dan kemuliaan milik orang-orang yang beriman. Kalau dalam rangka jihad bil mal fi sabilillah, maka harta yang dikeluarkan itu menjadi mulia. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam rangka jihad harta kita salurkan fi sabilillah, maka harta itu menjadi mulia. Yang sebelumnya harta itu hina. Yang kedua, harta ini berkata, kuntu qalila fakatsartani. Dulu saya sedikit. Harta yang kita simpan ya secara matematika hitungannya begitu. Tidak naik dia. Tapi ketika disedekahkan, ini harta ini mengatakan, sekarang kau membuat saya menjadi banyak dan berlimpah. Karena setiap harta yang disedekahkan, Allah Ta'ala akan lipat gandakan balasannya. Disebutkan dalam firman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha.
Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu bibit yang nanti tumbuh memunculkan 7 kelopak, dan di setiap kelopak itu Allah lipat gandakan menjadi 100 bibit, dan Allah akan melipat gandakan harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada siapapun ia kehendaki. Sesuai dengan hadis Rasul, sedekah yang kita keluarkan justru menambah harta kita, bukan mengurangi. Kalaupun perhitungan manusia yang kita gunakan, tentu ini tidak masuk di akal, karena sesuatu yang dikeluarkan berkurang, itu hitungan manusia. Jangan kita gunakan hitungan manusia, kita gunakan hitungannya Allah. Ketika menggunakan hitungannya Allah, ada rizki-rizki yang lain yang Allah berikan dari jalur yang tidak kita kira. Dalam bahasa Al-Quran disebut min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga. Karena sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memberikan janji kepada umatnya, manaqasa mal min sadaqah, tidak mungkin berkurang harta karena sebab sedekah, kata Rasul, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Nabi mengatakan melainkan bertambah, bertambah, bertambah. Ini Nabi menggunakan matematikanya Allah, bukan matematikanya makhluk. Karena Nabi tidak dalam rangka mendidik umat menjadi orang yang materialis dan hedonis, tapi mendidik umat ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keyakinan seluruh janji Allah di dalam Al-Quran maupun janji yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah benar, dengan syarat kita lakukan dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Yang ketiga, harta ini mengatakan, kuntu aduan fa ahbabtani, dulu saya adalah musuhmu, tapi ketika kau keluarkan harta ini di jalan Allah, maka sekarang harta ini menjadi kekasih. Kita ketahui banyak sekali ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, harta-harta kalian adalah fitnah bagi kalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian adalah fitnah. Makna fitnah diterjemahkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Di antara makna fitnah adalah adu, musuh. Jadi harta ini yang tidak kita salurkan ke tempat yang baik, ke tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka dia bisa menjadi bumerang bagi kita. Dikhawatirkan tersalurkan kepada hal yang sia-sia, atau naudzubillah min dzalik, akan tersalurkan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi musuh bagi kita. Tapi ketika kita sedekahkan di dalam kebaikan, maka harta itu menjadi kekasih, menjadi pencinta diri kita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad, Rasul bersabda, likulli ummati fitnah wa fitnatu hadhil ummah hubbul mal. Setiap umat diberikan ujian, diberikan musuh, dan ujian untuk umatku adalah cinta kepada harta, hubbul mal. Yang keempat, harta ini berkata, kuntu fanian fa abqaitani, dulu saya fana, sirna. Harta yang kita miliki ini tidak digunakan di dalam sedekah atau al-infaq fi sabilillah, maka yang saat ini kita miliki itu adalah sesuatu yang sirna, tidak abadi. Tapi tatkala kita keluarkan di jalan Allah, maka dia akan abadi. Dimaksudkan abadi di sini adalah pahalanya disimpan oleh Allah Ta'ala sepanjang masa sampai di akhirat untuk kita. Wa ma indakum yanfat wa ma indallah baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna, tapi apa yang ada di sisi Allah akan senantiasa abadi, yaitu thawabuhu, pahalanya, wa jazauhu, ganjarannya, abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mindsetnya Nabi Muhammad itu terbalik dengan manusia umumnya. Kalau kita secara umum, semua yang kita berikan itulah yang habis.
Yang tersisa itu yang masih kita miliki. Tapi konsep pemikiran Nabi Muhammad terbalik. Justru yang kita miliki ini yang habis. Yang dikeluarkan untuk kebaikan itulah yang abadi. Itulah yang masih ada. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika innahum dzabahu syatan, sekelompok sahabat menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi perintahkan daging kambing itu dibagikan kepada kerabatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Setelah mereka bagikan, Rasulullah bertanya kepada istri beliau, Sayyidah Aisyah, ma baqiya minha, apakah masih ada sisa dari daging kambing tersebut? Qultu, kata Sayyidah Aisyah, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak tersisa ya Rasulullah kecuali hanya bagian pundaknya saja. Bagian pundak kambing saja yang masih tersisa. Rasul mengatakan, baqiya kulluha illa katifahu, illa katifuha. Semua yang kau berikan itulah yang masih tersisa, yang masih abadi, yang masih ada. Yang kau berikan semuanya itu yang masih ada. Adapun yang tersisa itulah yang tidak ada. Artinya apa kata Rasul? Bahwa yang diberikan itulah justru yang masih ada karena disimpan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Adapun yang masih dipegang dan dimiliki itu tidak ada wujudnya dan pahalanya. Itu konsep pemikiran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, harta ini berkata, kunta harisi fal'an sirtu harisuk. Dulu kamu menjaga saya. Kita kalau punya harta kita jaga siang, pagi, malam. Kalau punya M-Banking cek saldo terus. Lihat, jaga. Apalagi hartanya makin banyak, makin tidur tidak nyenyak. Takut ada yang ngambil dan seterusnya. Tapi ketika kau keluarkan saya, kata harta, maka saya yang akan menjagamu. Karena Nabi katakan as-sadaqah junnah. Sedekah itu adalah perisai pelindung. Orang yang mengeluarkan sedekah maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari 70 musibah. As-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Sedekah itu menutup 70 pintu musibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah bakiru bisadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Berpagi-pagilah mengeluarkan sedekah karena bala tidak mungkin melangkahi sedekah yang dikeluarkan. Menjadi saddun qawi, perisai pelindung yang melindungi orang yang mengeluarkan sedekah sehari penuh di saat dia keluarkan sedekah. Nah, ini fadilatus sedekah, mudah-mudahan kita bisa amalkan dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalazimin bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya al mursalin wa ala al malaikati muqarrabin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wa ardin
wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina Zul Qadri Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairil ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ahsurna warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna wal muslimin al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara was suyufa mukhtalifa wasyada'id wal mihna ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min budani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Syam. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Afrika. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Pakistan. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Hind. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Sin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Thailand. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Filipina. Allahumma ansur ikhwanana muslimin min masyariqil ardi wa magharibiha bahriha wa barriha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadi al hajat ya ghafir adh dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhkurun yadhkurukum wa syukran fas'alu min dzikrikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah